Kembali lagi, saya Kaman Toko. Saya Bimo, halo semuanya. Ketemu lagi di channel Dua saja. Dua Saja. Oke, akan bahas apa ini, Mas? Di video kali ini kita akan menceritakan sebuah alur cerita film nostalgic, Mas. Film ini genrenya itu thriller. Film yang ditayangkan perdana pada Januari 2018 disutradarai oleh Anes Caganti. Film ini tuh cukup unik, Mas. Jadi penonton itu melihatnya bukan dari kamera yang biasa, jadi bisa dari sudut layar ponsel, layar komputer. Film ini tuh kita bahas karena ini, Mas, ada requestan dari sobat film. Oh, siap. Ya, ada komen gitu yang minta diceritain alur ceritanya. Buat yang lainnya kalau mau request film apa yang mau kita ini, komen aja di bawah ya. Oke, kembali lagi ke film ini berarti angle-angle sudut ngambil gambarnya juga sangat sederhana tapi keren ya, Mas ya. Bagus Mas, bagus banget. Oke, penasaran ini teman-teman ini. Harus nonton pokoknya. Oke, di awal alur seperti apa, Mas? Bentar Mas, sinopsisnya dulu. Film ini tuh menceritakan seorang ayah yang bernama David yang diperankan oleh John Ko mencari anaknya yang hilang lewat kecanggihan teknologi dan sosial media. Margot yang diperankan oleh Michelle, ia tiba-tiba menghilang dan tidak ada kabar. David yang melaporkan pada kepolisian dan seorang detektif wanita bernama Rosemary Fick yang diperankan oleh Debra Messing membantu David untuk mencari anaknya. Oke. Semakin penasaran ini, Mas. Wah, Jadi ini ceritanya tentang bapak yang mencari anaknya yang hilang, tiba-tiba menghilang. oke. Film ini dimulai dari David membuatkan sebuah akun Margot pada komputernya. Di awal-awal scene ini menampilkan semua tentang kehidupan keluarga mereka yang dibuat sebuah folder-folder tentang aktivitas Margot dari kecil hingga dewasa. Di mana di sana ada foto dan video kedekatan Margot dengan Pamela. Margot yang belajar piano didampingi oleh Pamela ibunya. Margot yang dibelikan piano oleh ayahnya, ibunya selalu menyimpan foto-foto mereka semua dalam komputernya. Ibunya juga sering mengunggah video-video kedekatan mereka di YouTube. Pam sering mendapat email dari seorang dokter tentang penyakitnya. Oh iya, Pamela ini menderita ini, Mas, kanker kelenjar getah bening. Oh. Ininya apa? Pam ini istrinya. Biografi ini ya, Iya, perannya ya. iya. Pam selalu berolahraga lari bersama David dan mereka selalu membuatkan dokumentasi videonya hingga akhirnya Pamela harus opnam di rumah sakit. Margot pun membuat peringatan di kalender untuk pulangan ibunya, namun ternyata ibunya meninggal pada saat Margot masih SMP dan tidak kembali lagi ke rumah. Berarti ini kehidupan berlanjut sama ayahnya ini ya. Iya, betul. Margot yang sudah mulai masuki masa SMA, ayahnya mengirim pesan lewat ponsel pribadinya kepada Margot dan bertanya apakah ada yang Margot lupakan. Ketika Margot bertanya tentang apa, ternyata sang ayah langsung melakukan video call dan menunjukkan bahwa Margot lupa membuang sampah. Margot yang pada saat itu sedang melakukan kerja kelompok bersama teman-temannya tidak bisa video call terlalu lama dan langsung menutup telepon dari ayahnya begitu saja. Lalu terlihat sang adik David melakukan video call. Peter terlihat sedang masak dan menanyakan resep dari David. Resep pada David. Dalam video call itu terlihat ada toples ganja. Ganja, Mas, ini. Adiknya itu tuh dia pakai ganja. Adiknya si siapa, David, Peter. Lalu di sini Peter pun langsung menyembunyikannya di lemari karena ditegur oleh David. David yang mencari resep dalam komputernya melihat video ketika Pam dan Margot ketika masih kecil sedang memasak bersama. Malam itu David tertidur. Margot menelponnya berkali-kali, namun karena David tertidur pulas,
Akhirnya telepon pun tak terjawab. Paginya setelah terbangun, David mencoba video call pada Margot, namun tak ada jawaban. David pun mencoba menelpon Margot menggunakan telepon biasa, namun telepon Margot tidak aktif. David pun lalu mengirimkan foto tempat sampah yang masih penuh dengan sampah kepada Margot karena Margot lupa lagi untuk membuang sampah. Setelah mengirim pesan beberapa kali hingga sore hari, Margot pun tidak membalas pesan ayahnya. David mencoba menelpon kembali anaknya, namun handphone Margot masih saja tidak aktif. Dan sang ayah bertanya kenapa laptopnya tertinggal di dapur. Dan ayahnya teringat jika hari Jumat sore adalah waktunya Margot les piano. David pun langsung mencari kontak telepon tempat les piano Margot. David pun menelpon gurunya, guru les Margot, menjelaskan ternyata Margot sudah membatalkan les sejak 6 bulan lalu. Di situ ayahnya mulai melihat ada keganjilan pada perilaku Margot yang ia kenal selama ini. Karena setiap minggu itu ayahnya memberikan uang $100 untuk membayar les piano. Nah, di sini semakin mulai mendebarkan ya Mas ya. Iya. Mungkin ya wajar lah anak juga. Semakin dewasa kan anak semakin mencari-cari. Apalagi gadis ya, cewek ya. David lalu cerita pada Peter dan Peter pun menyarankan untuk bertanya pada teman-teman Margot. Namun ternyata David tidak kenal dan tidak mempunyai kontak dari teman-teman Margot. David pun langsung mencari sosial media Margot. Namun ternyata semua sosmed Margot di privat, jadi David tidak bisa melihatnya. Lalu David membuka akun dari istrinya. Di sana ia menemukan kontak teman dekat Pamela yang punya anak yang juga merupakan teman dekat Margot sedari kecil. Di sini David pun meneleponnya dan menanyakan keberadaan Margot kepada ibu temannya. Teman Margot yang bernama Ishak ternyata sedang liburan di gunung bersama teman-temannya. Lalu ibu Ishak bilang bahwa Margot ikut dengan Ishak pergi ke gunung. Mungkin sedang ada gangguan sinyal mungkin ya Mas ya. Iya, karena di gunung Mas. Ya namanya ini hutan mana ya. Keesokan paginya Ishak menelpon David dan menjelaskan bahwa Margot tidak ikut mereka pergi ke gunung. Mendengar penjelasan Ishak, David pun menelpon 911 untuk mengabarkan anaknya hilang dan membuat laporan. Setelah beberapa saat, seorang detektif bernama Rosemary Fick menelpon dan menjelaskan bahwa ia ditugaskan untuk menangani kasus hilangnya anak David. Lalu David mendapat ide untuk mendapatkan kontak teman-teman Margot. Ia lalu membuka laptop Margot yang tertinggal di dapur dan mulai membuka sosial media anaknya, lalu mencari kontak-kontak temannya yang ada di sosial media dan menghubunginya satu persatu. Dan temannya di sosial media tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan Margot. Lalu David mendapat kontak dan menelpon teman Margot yang malam hari itu belajar berkelompok bersama. Teman Margot menjelaskan bahwa mereka selesai jam 9 malam dan Margot langsung pergi. Nah, di sini detektif Fix lalu mengirim sebuah video dari CCTV jalan raya yang melihat keberadaan terakhir mobil Margot pada malam itu. David langsung lalu mengecek rekening bank Margot dan ternyata semua uang piano Margot ditabung. Namun ada satu keganjilan lagi nih Mas. Margot mengirim uang sebesar $2.500 pada jasa pengiriman uang di Venmo, dan akun Venmo yang dikirim Margot uang telah dihapus. Detektif Vic lalu mengirimkan email berisi sebuah foto SIM Margot dengan identitas baru, dan Vic menjelaskan perilaku aneh seperti itu biasanya anak terlibat permasalahan dan pergi keluar kota untuk kabur. Namun David tetap percaya dengan penjelasan dari Vic dan tetap berusaha mencari tahu keberadaan Margot dengan terus berputar otak mencari di komputer dan internet. Ya, ini jadi paham ini sekarang. Akhirnya searching itu tadi ya Mas ya. Iya, betul. Karena judul searching karena bapaknya terus berusaha lewat internet mencari anaknya. David penasaran dengan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Margot, dan David melihat sebuah danau pada postingan Margot. Setelah mencari tahu lokasi danau itu, ternyata lokasi itu satu arah dengan di mana lokasi mobil Margot terakhir terlihat. David pun langsung bergegas menuju ke danau itu. Sambil menelpon Vic, David pun menemukan gantungan kunci milik Margot di pinggir danau. Polisi pun berdatangan dan mulai menyelam ke dasar danau, dan ternyata mobil Margot berada pada dasar danau. Namun, setelah mobil ditarik ke atas danau, Margot tidak ada di dalam mobil. Hanya beberapa barang bukti yang ada pada mobil tersebut
termasuk uang $2.500 pada sebuah amplop. Kasus ini pun menjadi viral dan banyak simpati termasuk orang-orang yang menjadi sukarelawan membantu mencari Margot di sekitar danau. Namun ternyata terus terjadi badai, pencarian pun dihentikan karena tidak memungkinkan untuk memasuki area hutan di sekitar danau pada saat badai. Nah, David mendapat petunjuk saat melihat foto di dalam mobil Margot, yaitu jaket bertuliskan Vince, sama seperti bajunya yang dikenakan Peter pada foto profilnya. Kemudian David mengecek percakapan Peter dan Margot, dan kembali lagi ada beberapa sesuatu yang ganjil. Lalu David datang ke tempat Peter, masang beberapa CCTV yang tidak diketahui Peter untuk merekam kejadian. Kalau seandainya terjadi apa-apa dalam obrolan mereka bisa dijadikan bukti. David pun bertanya dan mendesak tentang percakapannya dengan Margot. David sempat mencekik Peter, namun Peter terus menjelaskan maksud dari itu adalah Peter mengajarinya menghisap ganja. Ya cari ome ganja. Bukan suatu hal yang lain yang berhubungan dengan hilangnya Margot. Peter pun bercerita selama ini Margot sangat membenci piano karena setiap melihat piano Margot teringat sama ibunya yang sudah meninggal. Iya, karena dulu setiap dia les piano itu kan pasti ditemenin ibunya. Jadi mungkin ya Terkenang gitu ya. Iya, jadi ketika ibunya udah nggak ada ya pasti kekenang. Kemudian Vic menelpon dan memberitahu bahwa ada sebuah video pengakuan seseorang yang mengatakan bahwa telah membunuh Margot dan polisi sedang berusaha menangkap pelakunya. Margot pun terpukul dengan berita itu. Email pun masuk, ada sebuah yayasan doa yang simpati pada Margot dan memberikan gratis untuk doa kematian Margot. Setelah David mengirim video-video kenangan bersama Margot pada yayasan doa itu, ia mendapat sebuah pop-up ucapan terima kasih di mana ada seorang wanita membawa bunga. Ia lalu teringat dengan foto wanita itu yang sangat mirip dengan gadis yang sering komen pada salah satu sosial media Margot. David pun mencari tahu wanita tersebut hingga menemukan kontak dan menelponnya. Ternyata wanita tersebut tidak mengenal Margot dan merupakan sebuah model. Dari situ David mulai curiga karena sebelumnya Vic melaporkan bahwa wanita tersebut mengenal Margot dan tidak ada hubungannya dengan kejadian ini karena Vic sudah menelpon wanita tersebut dan memastikan pada malam Margot menghilang wanita tersebut sedang bekerja. David pun terus mencari hingga akhirnya menemukan foto Vic bersama mantan narapidana yang mukanya sama persis dengan orang yang dalam video mengaku membunuh Margot. David pun menelpon polisi dan menjelaskan yang terjadi. Akhirnya David bersama polisi menangkap Vic. Lalu Vic diinterogasi oleh polisi dan mengakui semuanya. Wah, ini sangat nggak diduga ya ini ya. Iya. Penonton juga semakin tambah penasaran ini ya. Iya, kok ternyata detektifnya kok malah bohong. Di akhir film ini mulai terungkap akhirnya kemana dan kenapa Margot menghilang. Ternyata Navik yang bernama Robert suka dengan Margot. Ia membuat akun palsu untuk berinteraksi dengan Margot dan mengarang sebuah cerita palsu untuk mendapatkan simpati Margot. Margot pun lalu mengirim uang sebesar $2.500 pada jasa pengiriman uang Venmo yang ternyata milik Robert dan telah dihapus oleh Vic akibat kejadian ini. Malam saat Margot menghilang, ternyata Robert mengikuti mobil Margot hingga sampai danau. Di danau, Robert yang berencana menjelaskan tentang akun palsu, cerita palsu dan mengembalikan uang tersebut langsung masuk ke dalam mobil Margot. Margot yang kaget dengan kehadiran orang tak dikenal langsung memukul Robert dan lari. Malam itu di tengah kegelapan, Margot berlari hingga ke ujung jurang. Robert yang berusaha mengejar dan menjelaskan tak sengaja mendorong Margot hingga akhirnya Margot jatuh ke jurang. Lalu Robert yang panik menelepon ibunya. Ibunya membantu Robert untuk melindungi agar Robert tidak menjadi tersangka pembunuhan. Oh gitu mas. Iya, jadi di situ diketahui semua hasil investigasi Vic adalah karangan yang dibuat Vic untuk meyakinkan David bahwa anaknya telah meninggal akibat ulah penjahat. David pun meyakini anaknya yang masih hidup datang ke jurang di mana Margot terjatuh. Dengan bantuan tim SAR, mereka menemukan Margot yang masih hidup dengan kondisi kritis. Jadi Masih hidup ternyata. Jadi ini seorang bapaknya nyari anaknya yang hilang dan seorang ibu yang melindungi anaknya juga Iya. agar tidak. Tapi keren nih mas. Perjuangan
sama-sama berjuang sebenarnya nih ya. Iya. Cuma antara yang berjuang yang benar dan yang salah gitu ya. Iya betul, padahal yang salah malah yang polisi ya. Iya, bersyukur lah di ending film ini Margot masih ditemukan dengan selamat ya. Iya, itu semua karena keyakinan bapaknya sih mas. Kalau bapaknya udah menyerah gitu aja ya mungkin Margot nggak selamat mas. Karena bapaknya yakin dia masih hidup, makanya langsung dicari lagi. Gitu Oke. mas. Tapi ini film recommended kok mas buat ditonton, sangat-sangat recommended. Buat yang belum nonton silakan ditonton. Kayaknya sekian dulu ya mas ya dari kita. Semoga teman kita yang request soal film ini akan terpenuhi ya. Iya betul. Buat yang lainnya yang Requestnya. mau request di komen aja langsung, nanti kita buatkan. Oke, jangan lupa juga tetap subscribe, like, komen, dan share channel gua saja. Iya. Oke, saya Kamandoko. Saya Bimo. Salam pecinta film. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.